Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita aturkan puji dan puja syukur pada siang yang cukup mendung dan hujan ini dan dingin yang jelas, kita masih bisa hadir dan berkumpul dalam rangka rapat tri komponen antara bapak-bapak, ibu-ibu harusnya ada ya, ibu-ibu yang kemudian ibu-ibu koordinator kader tingkat desa, kemudian ditambah dengan ibu-ibu bidan mudah-mudahan menjadi berkah dan barokah buat kita yang melaksanakan kegiatan hari ini, kemudian dicatat sebagai amal kita di kemudian hari. Amin. Yang Pak Angkutan Bapak Ibu, saya pikir Pak Sabrul Matur itu pemberitahuan, ya pemberitahuan yo. Dan saya ditanya Pak Gatot, Pak ini kan tidak hadir di mana Pantai Rawe. Acaranya apa Pak sama? Acaranya itu apa di pemerintah kemarin itu tak pikir saya tidak juga nih, hanya pemberitahuan. Kemudian saya Pak Sabrul Rabu Wokong, kemudian Mbak Sabina saking jujur ya wira-wiri itu rono-rono apa sing ngangkat. Terus akhirnya terakhir Mas Sabrul ngirim suara ke saya, dia tidak bos ini dengan penting. Tapi ini nama penting saya ngelok boleh duit. Ya, kemudian satu itu, terus yang selanjutnya Rodo Santai Siti, tak pikir itu tidak itu Mas dia ini kan main terus sama Bali dan itu Pak kok nggak ini jam 14 menit karena sudah sampai begitu terus waktu pagi diri subuh ya sudah kita jalan aja, mudah-mudahan sampai pakai area seperti tapi kan sudah ternyata jauh. Walaupun demikian Bapak Ibu, karena memandang saya pertemuan hari ini adalah penting buat kita koordinasi kepentingan bersama antara bidang kesehatan, kemudian bidang keluarga berencana dan pendidikan, kemudian juga ada bidang kesehatan yang diambil oleh ibu-ibu kader di desa masing-masing, di kelurahan masing-masing. Dan saya menyadari bahwa pada posisi terakhir ini mulai Maret sampai sekarang kondisinya saya pikir banyak pertanyaan yang tidak bisa dengan jawab, juga tidak bisa saya jawab karena terkait dengan perkembangan kasus yang terkini tentang COVID-19. Ya, tapi saya mulai pesan kesehatan wajib jalan. Kegiatan UKM juga berjalan, nanti kita ring kegiatannya. Kemudian kegiatan layanan kesehatan dimanapun itu juga wajib kita jalankan, termasuk yang di Nawabina pun itu kita wajib jalankan. Ada dua hal yang nanti akan saya melengkapi kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentang perkembangan kasus COVID-19 di Kecamatan Girisubo. Kemudian yang kedua tentang siapa yang berperan di 3M-nya. Yang pertama perlu saya sinkronisasi dulu agar pemahaman kita itu beres dan runtut. Oke. Jadi kasus COVID-19 itu dimulai pada bulan Februari sampai Maret, kemudian April ramai geger. Kemudian ada gugus tugas. Kemudian dari gugus tugas itu per Juni-Juli kemarin sudah dipisahkan antara gugus tugas COVID-19 dan gugus tugas ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Dan itu dari pusat itu. Sampai dengan tingkat Kapanewon juga demikian. Ya. Kalau dulu awal itu saya menjadi single factor untuk berjibaku di COVID-19 sebagai ketua COVID-19 pencegahan di Kecamatan Kapanewon Girisubo. Kemudian di akhir-akhir ini sudah saya komunikasi dengan Pak Peneru, sudah dipisahkan, ya. Saya mau PNI khusus COVID, kemudian ketua 2, kemudian yang ketua 1 itu Pak Arif Sekca, ini yang menangani bidang sosial kemasyarakatan, ya, dan kesejahteraan
rakyatnya, ya. Karena kalau saya mau pengen dua-duanya, ini mulai turu dan sini dhuwur, kemudian kolesterolnya tinggi, kemudian asam uratnya tinggi, mulai piknik, mulai makan, mulai enak badan. Jadi oleh karena itu kita berbagi diri. Jadi nanti kalau ada urusannya dengan rasul, urusannya dengan menggawe dan lain-lain, itu nanti dengan Kapanewon. Kemudian kalau urusannya dengan dengan kesehatan, COVID, pencegahan, penanggulangan dan lain-lain, itu dengan PT Puskesmas di situ. Jadi pun dua mata uang yang harus saling berkomunikasi, saling berkoordinasi sehingga COVID-nya terkendali, ke masyarakatnya juga terkendali. Begitu kira-kira. Kemudian yang pertama perlu saya sampaikan kepada Bapak sekalian, ya, bahwa tugas bidang kesehatan itu hanya 3T: tracing, tes, kemudian treatment. Tracing, ketika kita ada COVID-19 positif, kita lakukan tracing, maka tracing tidak bisa dihalangi oleh siapapun karena ini tugas negara. Kemudian tes, Bapak Ibu, yang paling bagus sekarang menggunakan tes swab PCR, ya. Kemudian untuk tes rapid itu hanya untuk screening, dan yang tahun 2005 terakhir itu yang tes rapid test itu sudah tidak digunakan lagi, ya. Jadi yang rapid test itu hanya untuk perjalanan. Jadi kalau orang perjalanan itu boleh di rapid, tapi kalau tidak ada perjalanan itu tidak di rapid. Kemudian yang kontak tracing itu menggunakan swab. Rumusnya kontak tracing itu 2 hari setelah timbul gejala atau setelah di swab, plus 14 hari setelah timbul gejala atau setelah dinyatakan positif, atau setelah dilakukan swab. Itu di kontak tracing, ketemu dengan siapa, bersalaman dengan siapa, bersentuhan dengan siapa, ya. Itu yang kita kontak tracing. Jadi tadi yang kayak itu tadi, Pak, ini bar gawe, bar ada kematian kan gitu. Semuanya dibuat, ulang dibuat saku, Pak, yang boleh isi layak sopo. Ya sekarang yang K1 saja ketemu yang bersangkutan, saya beli satu ya. Lawang itu ambilnya orang kontrak tracing, kan satu. Ini yang perlu kita sampaikan. Kemudian kita mulai satu persatu masing-masing wilayah. Untuk Desa Balong. Desa Balong itu kasusnya itu zero, tidak ada kasus. Namun ada kontak erat. Satu dari klaster COVID-19 tenaga kesehatan. Kemudian ada kiriman rapid reaktif dari perjalanan luar wilayah. Ada yang dari Semarang, kemudian ada dari Sumatera. Ini rapidnya reaktif, kemudian saya cari orangnya sudah balik, tidak ada di lokasi. Ya, mudah-mudahan orang bawa COVID, orang tinggal COVID. Ya. Kemudian yang itu ini ada 2 kasus. 2 kasus ini klaster pekerja urban dari Jakarta. Kemudian yang satu itu klaster dari terminal Daguraga. 3 kontrak sudah dilakukan 3T, ya. Tracing, tes, kemudian treatment. Hasilnya belum keluar dan ini sampai hari ini belum terkendali. Satu kasus yang awal itu sudah terkendali, mudah-mudahan aman. Oke. Kemudian yang Karangawen, ya, Karangawen itu ada 1 kasus, ini klaster dari rumah sakit B. Kondisinya meninggal, ya. Kemudian dari 3T-nya sampai hari ini terkendali, tidak ada penyebaran. Di Karangawen. Kemudian yang di Tilong ini ada 1 kasus klaster COVID positif, ya, ini dari tenaga kesehatan, sedang dilakukan 3T dan belum terkendali, ya. Jadi sudah dilakukan tracing, treatment, tes, tapi belum terkendali, ya. Ini yang Tilong. Kemudian yang Pucung, ya, Pucung ini ada 1 klaster
dari rapid KPPS yang kemarin, kemudian sedang dilakukan pantauan wilayah dan sudah dilakukan 3T sesuai dengan hasil. Semuanya negatif 3T-nya, tapi ini Bapak yang kita karantina itu sampai terakhir kita periksa itu swabnya masih positif, dan sudah saya tanyakan ke yang merawat dokternya, ini dinyatakan sudah aman, tidak menular lagi karena virusnya hanya berupa DNA, kemudian sebaran virus di dalam tubuhnya sudah kecil, ada tapi kecil dan tidak mungkin menularkan lagi. Ini yang ujung. Kemudian yang jerudel, ini kasus ada satu tapi tidak tertata di dalam wilayah, tertatanya di Sleman. Karena yang bersangkutan itu adalah warga kecamatan lain tapi berdomisili di Sleman, kemudian omae aslinya Reo, anaknya Reo. Ya, ini sudah aman, kita lakukan 3T juga, kemudian status terkendali. Ada satu reaktif dari sana yang sudah karantina di Wonogomo beberapa bulan yang lalu dan sudah dinyatakan aman untuk wilayah Jerudel. Kemudian untuk wilayah Windur ini. Wilayah Windur ini ada 4 kasus. Kasus dari KPPS 2, kemudian manaknya 2. Manaknya dari 2. Sudah dilakukan kontak tracing juga, sampai terakhir itu 1 kasus evaluasinya masih positif. Namun demikian sudah kita tanyakan juga ke yang merawat bahwa vital virusnya sudah menurun, kemungkinan sudah tidak menularkan dan statusnya aman. Kemudian juga perlu pemantauan wilayah untuk desa Windur. Ini hati-hati untuk yang punya gawe. Nanti akan saya jelaskan di bawah, itu tugas kita bersama, bukan tugas saya. Kemudian yang Sombanyu ini alhamdulillah desa saya yang 0 kasus. Tapi namun, ini ada namunnya itu berbeda seperti ini ruket tok bae. Namun wajib melakukan pemantauan wilayah Bu Nati Sombanyu, karena wilayah dengan itu adalah wilayah perbatasan Wonogiri dan Pacitan. Siapa tahu ada OTG ngerti-ngerti meledak ketika kita tracing, itu banyak sekali. Ini menjadi persoalan, ya. Oleh karena itu wajib hati-hati, protokol kesehatan dimanapun itu tolong nanti dijelaskan. Gambaran kasusnya itu Bapak Ibu di Kecamatan Kapanewon kita di Subo. Mudah-mudahan dari beberapa kasus yang kita aturkan tadi nanti tidak manak dan beranak. Kemudian yang selanjutnya tentang tugas yang lain untuk kita bersama adalah yang dikenal dengan istilah 3M. Memakai masker, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan. Ini bukan tugas puskesmas kok. Ini adalah tugas lintas OPD, lintas sektor, kemudian lintas kementerian dan lembaga. Tidak bisa ditangani oleh bidang kesehatan. Oleh karena itu ini saya serahkan kepada lintas sektor untuk pelaksanaan. Di samping itu kita juga mengajarkan untuk ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini merupakan pekerjaan bersama untuk memantau, menganjurkan kalau istilahnya kabupaten itu adalah gretek kepada masyarakat di sekitar Bapak Ibu sekalian untuk memakai masker, tidak segan-segan untuk mengingatkan tetangga, teman dekat, sanak saudara, tandai tolak untuk memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Ini penting. Ketika ini diabaikan, maka tinggal menunggu kasusnya muncul. Kalau yang tahan bisa OTG, kalau yang tidak tahan
kemudian nyeri tenggorokan, kemudian tidak bisa merasakan enak apa ora enak, gitu. Kemudian sampai dengan kegagalan pernapasan, kemudian tidak bisa bernapas, kemudian dipakai ventilator. Ketika dipakai ventilator itu malah ilmunya itu mempercepat kematian. Ini yang perlu dengan advokasi di tempat Bapak Ibu sekalian, untuk dimanapun Anda berada memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan lain-lain. Ini merupakan hal yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Kemudian terkait dengan AKB, ya, adaptasi kebiasaan baru, Bapak Ibu perlu saya sampaikan, adaptasi kebiasaan baru itu tidak kembali ke zaman biyen. Adaptasi kebiasaan baru itu adaptasi kebiasaan yang sekarang harus kita anut. Ya. Jadi wajib memakai masker, wajib cuci tangan pakai sabun, gitu kan. Terus wajib menghindari kerumunan, jangan bersentuhan. Kemudian untuk protokol kesehatan sebuah kegiatan, ya, perlu saya sampaikan juga, tetap menggunakan pakaian baju yang pelindung, ya, baju pelindung seperti ibu bidan kalau di kantor itu menggunakan baju pelindung. Kemudian saya suruh bawa sabun sendiri, garis air sendiri, kemudian mandi di puskesmas. Jangan dibawa pulang bajunya. Ya. Kemudian juga memakai masker, kemudian penutup wajah. Kemudian tempat area pelayanan atau area kegiatan itu dilakukan dekontaminasi, disemprot dengan desinfektan. Kemudian dibersihkan setiap saat, ya, setiap hari dibersihkan. Kemudian menggunakan masker, ya, jaga jarak, ya, mengurangi kerumunan dengan cara setengah dari kapasitas. Kalau ini kapasitasnya hanya 100 orang, itu berarti hanya 50 orang yang diperbolehkan. Nah, ini monggo nanti untuk kegiatan-kegiatan di masyarakatnya. Kemudian untuk hajatan Bapak Ibu yang saya lihat selama ini, satu, tidak patuh dengan protokol kesehatan. Walaupun sudah tarik-tarik diomongi dari awal, itu saya menjagung ini malah sampai di rumah tidak bisa tidur. Masih melihat orang itu bersalaman, masih melihat orang itu cipika-cipi kanan pipi kanan pipi kiri, kan gitu. Masih bersalaman, kemudian pakai maskernya juga tidak sempurna. Ditutupi mulut atau hidung atau janggut. Ini yang menjadi persoalan juga. Saya lihat di sana. Kemudian masih di makanan seharusnya itu pakai kedus, kemudian minuman juga pakai kedus. Masih ada desa atau dusun yang masih menggunakan meja, kemudian ada kursi-kursi. Nah, itu sudah tidak diperkenankan lagi. Modelnya harusnya drive-thru itu orang jangan sampai ketemu. Jadi begitu masuk, kemudian dada pemilik, kemudian nanti dengan ngantainya ya cukup dengan dada, kemudian cari tempat untuk menyediakan sumbangannya di situ, kemudian di sana ujung sudah ada makaman dan darah yang ada kontak. Jadi tidak datang kemudian dudukkan, kemudian ngobrol lama ngenteni itu kode wae. Sama saja dengan kerumunan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, dan itu tidak bisa ditawar. Nah, ketika ditawar ya seperti ini, hasilnya tetap akan siapa yang OTG, siapa yang sakit sekarang tidak jelas. Rano tengeri, tidak distempel. Kemudian dari kontrak tracing juga sebetulnya sangat mengkhawatirkan, mengaku kumo dalam arti ini ngatak banyak ini pikir biayanya banyak. Yang penting kontak erat itu wajib hukumnya. Kalau yang tidak kontak erat ya jangan disesat. Ini sudah kita tekankan dan teman-teman sudah sepakat di puskesmas, tim untuk kontak tracingnya sudah ada, ya.
setiap pembina wilayah sudah pernah merasakan ya, untuk tes kontak tracingnya, sehingga mudah-mudahan dari kontak tracing yang kita coba untuk melakukan itu sudah bisa mengendalikan dari COVID-19 di Kapanewon di Sudu. Jadi ini Bapak Ibu teman-teman sekalian tentang gambaran COVID-19 di Kecamatan Sudu untuk tahun 2020 di akhir Jun 2020, malah di bulan Desember kita kebanjiran order COVID. Dari sejak nggak tahu saya itu orangnya, tahu-tahu kepalanya jampi ke saya, minta kan ada nomornya nih, kemudian dikirimi KTP sama hasil swabnya. Jadi yang sewu, yang dipertanyakan itu ketika saya ngomong itu hasil swabnya. Dan saya sampaikan kepada forum ini teman-teman sekalian, saya pun tidak akan mengada-ada ketika tidak ada kasus terus aku ngomong kasus, tidak ada seperti itu. Harus ada buktinya. Jadi bukti swab itu hanya diberikan kepada saya. Ya. Kemudian teman-teman yang di tingkat pelaksana itu paling banter tak naik KTP, hasil swabnya tidak saya berikan. Nah, kemudian kalau yang saya perintahkan seperti kemarin berarti karena saya repot koordinasi, maka saya berikan ke Buati. Ya, saya berikan ke Buati, saya direct titik boleh, jangan dengan berikan ke siapapun, tapi boleh dengan tunjukkan. Kan gitu hasilnya ya. Karena apa saya takutnya ketika saya distribusikan kemana itu jadi DP. Waduh, jadi DP yang foto profilnya itu dipoto ngomongkan, akhirnya sih dituntut Pak Bondo kan gitu kan. Nah, ini yang jadi persoalan. Oleh karena itu ini siapa yang akan saya perintah itu biasanya yang saya wakili. Di grup aja tidak akan tahu ya. Bahkan ada teman saya yang komentar di grup itu nggak tahu sama sekali kasus itu. Mungkin orang rumoke, nek neng kantor mlebu karo metu apa piye, ra ngerti itu, ngerti ngene. Saya, apa ana kasus putusan itu? Saya nggak tahu malah. Tanya aja berarti, saya nggak tahu kalau sampai pada itu. Padahal oke kasus ini sudah saya tangani. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan rekam medis yang status orang adalah rahasia. Tidak boleh dibuka ke forum publik. Boleh dibuka ketika berhubungan dengan kesehatannya. Ya, kesehatannya, maksudnya saya ingin dia itu nanti dikarantina atau cukup dikarantina. Saya ingin keluarganya itu nanti tidak ketularan. Oleh karena itu saya itu diwakili oleh yang memeriksa. Kan gitu. Kemudian saya tindak lanjuti. Ya, yang di tingkat bawah itu paling-paling ya kalau tidak saya tulis namanya, saya kasih KTP-nya dengan melingan, jangan sampai disebar ke yang lain. Saya takut nanti fotonya Pak Bondo berngosong kae, sore dinai orang ini sedang kena COVID. Nah kan di akhirnya saya nanti malah jadi sengit wongsak negoro. Jadi ini harus dipahami betul-betul Bapak Ibu sekalian, konsep ini bukan Pak Gontor Yongel, tapi memang aturan negara awake dhewe iki seperti itu. Betul lho katanya. Paham nggih? Nah, saya kira ini yang teman-teman sekalian, kalau ada yang nanti perlu disampaikan, perlu dikomunikasikan, monggo nanti kita sampaikan, kita berkomunikasi sehingga nanti kegiatan terutama pelayanan kesehatan, kemudian pelayanan KB dan lain-lain di tingkat masyarakat nanti akan semakin maju dan semakin berkembang. Saya kira ini Pak Sadur dan ikut berbahagia dan berbangga hari ini kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian ini yang dari desa semuanya ada nih. Semuanya ada. Dan informasi yang saya sampaikan ini sebagai informasi maupun advokasi, advokasi bahwa kita itu ada loh COVID di tempat kita. Ini mudah-mudahan ini menjadi masyarakat kita menjadi paham bahwa memang yang kita hadapi sementara ini walaupun kemarin tidak ada, tapi di Injury Time tahun 2020 kita banyak paket untuk menyelesaikan COVID. Saya kira ini teman-teman sekalian, terima kasih dan mohon maaf tadi terlambat sekali lagi.
bukan apa-apa karena memang mispersepsi dan miskomunikasi, dan tak pikir juga tadi yang tidak begitu ternyata jauh. Saya kira ini, terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.